sekalian, yang saya hormati rekan-rekan sekalian, wabil khusus Ketua Batko, pengurus Batko, Pak Sek, sekaligus pembicara, dan rekan-rekan pengurus Batko yang lain, beserta seluruh eh, peserta, seluruh kader yang hingga saat ini masih senantiasa setia membersamai kita di Sekolah Konstitusi. Baik, tidak panjang pengantar-pengantar atau sempat kita sampaikan pada sore hari ini. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa atribut merupakan sebuah alat yang digunakan organisasi untuk menyatakan simbol-simbolnya atau sebagai jargon-jargon, sebagai pembeda antara organisasi yang satu dengan yang lain. Nah, atribut juga ini sebenarnya atribut organisasi juga itu dilahirkan juga berperan menjadi pembeda bagi organisasi lain, sehingga tak elok rasanya ketika kemudian kita tidak membahas persoalan-persoalan atribut, sehingga kita ketahui bahwa kelengkapan atribut organisasi merupakan gambaran dinamika setiap lembaga ataupun kualitas kehidupan organisasi. Ya, wabil khusus HMI yang menjadi organisasi salah satu yang menjadi organisasi tertua, organisasi mahasiswa tertua di Indonesia, sehingga sekiranya memang perlu menjadi pembahasan karena banyak juga yang melakukan komersialisasi terhadap atribut terkait, atau banyak juga yang kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya menggunakan atribut HMI untuk mendapatkan keuntungan. Ya, perlu sekiranya simbol-simbol HMI ini menjadi pemahaman bagi kita semua terkait persoalan bagaimana menjadi atribut dan melekat dalam diri HMI, dan bagaimana kader sejatinya memperlakukan atribut atau sejatinya atribut ini kita perlakukan seperti apa. Baik, sudah ada pemateri kita, pembicara kita yang saya lihat cukup gagah pada sore hari ini dan mukanya cukup berseri-seri, yaitu Pak Sekretaris Batko Himpunan Mahasiswa Islam Badan Koordinasi Sulawesi Selatan dan Barat, Pak Sek. Juga kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kesempatannya moderator. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini seperti yang disampaikan moderator bahwa kita akan membahas kaitan tentang atribut yang diatur dalam HMI. Seperti pedoman-pedoman yang lain, ada beberapa pedoman yang acap kali diabaikan oleh kader HMI, seperti pedoman keuangan dan salah satunya itu adalah pedoman atribut. Kalau kemarin pedoman keuangan jarang diminati oleh sebagian besar kader HMI karena sekaitan tentang keuangan itu dititik beratkan kepada bendahara. Namun kalau pedoman atribut ini jarang menjadi perhatian kader-kader HMI karena menganggap bahwa atribut ini atribut sekaitan tentang HMI adalah sesuatu hal yang telah dia ketahui. Namun sekiranya mesti kita ketahui bahwa dalam pedoman atribut sendiri punya aturannya sendiri, punya pedomannya sendiri, dan kita sebagai kader HMI mesti mematuhi dan melaksanakan apa yang kita pedomani sekaitan tentang atribut. Nah, untuk itu pada kesempatan kali ini saya akan share screen untuk memudahkan kita pada kesempatan kali ini memahami seperti apa sih pedoman atribut itu. Saya tunggu. Oke, suaranya kedengaran Pak Moderator? Aman. Oke, kalau di pedoman atribut sendiri secara umum dibahas di anggaran dasar pasal 8, bab 8 pasal 19,
Di situ dijelaskan bahwa atribut-atribut organisasi telah ditetapkan sebagai simbol-simbol organisasi yang digunakan dalam aktivitas organisasi. Sehingga dalam anggaran dasar HMI pada dasarnya telah menetapkan atributnya sendiri sebagai simbol yang membedakan HMI dengan organisasi lain. Sehingga dengan simbol ini dapat orang ketahui tanpa menanyakan terlebih dahulu dari lembaga mana yang sedang ia temani berbicara atau temani berhadapan. Lebih lanjut di anggaran rumah tangga dijelaskan sekaitan tentang pasal tersebut juga. Di pasal 72 juga menjelaskan sekaitan tentang simbol-simbol yang ada di HMI, baik itu berupa logo, baik itu berupa jas, baik itu berupa himne mars, baik berupa bendera dan sebagainya. Nah, di pasal 74 itu dijelaskan juga sekaitan tentang diberikannya kewenangan kepada lembaga-lembaga khusus maupun lembaga kekayaan menentukan atributnya sendiri dalam rangka memperkenalkan dan mensosialisasikan kelembagaan khusus dan lembaga kekaryanya sendiri melalui proses musyawarah. Nah, dari gambaran umum ini, baik itu di anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga, secara spesifik HMI membuatkan pedoman khusus untuk memudahkan kita mengenal dan mengetahui seperti apa dan bagaimana atribut ataukah simbol-simbol yang digunakan pada HMI. Nah, pertama sekaitan tentang logo di HMI. Logo yang ada di HMI itu seperti yang saya paparkan, ukurannya itu 7:2. Sekali lagi, ukuran yang digunakan pada logo HMI itu adalah ukuran 7:2. Logo ini dibuat oleh Ahmad Sadeli, di mana perawakan logonya sesimpel dan sedalam itu maknanya. Nah, teman-teman nanti bisa baca lebih jauh apa sih yang dimaksud dengan warna hijau, hitam, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menegaskan sekaitan tentang logo yang digunakan pada HMI. Karena kita lihat bahwa dalam dalam penggunaan logo HMI itu sendiri banyak kader yang bingung dan banyak kader yang asal-asalan menggunakan atribut HMI itu sendiri. Ada yang menggunakannya tidak sesuai dengan ukuran yang berlaku, yakni 7:2, di mana 7:2 ini adalah standar ukuran dari logo HMI itu sendiri. Nah, di dalam logo HMI itu sendiri, di bagian kepalanya itu ada bentuk bintang dan bulan, di mana bintang dan bulannya ini mensyaratkan sebuah makna yang tersirat sendiri. Nah, yang mesti diingatkan kepada kader-kader sekalian bahwa logo bintang pada logo HMI itu sendiri itu agak miring. Jadi ujung kepalanya dengan ujung kaki kanan bintang itu dia sejajar dengan bulannya. Nah, begitupun dengan tulisan HMI-nya. HMI-nya ini masih masih di rata tengah dan menggunakan font yang notabene-nya tidak ada di bagian menu font yang telah disediakan, melainkan penulisan huruf yang ada di tulisan HMI adalah hasil editan sendiri dari penciptanya sendiri, yakni Ahmad Sadeli. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mencoba memberikan kembali beberapa logo yang acap kali teman-teman HMI dan beberapa kader menggunakannya, namun hal tersebut keliru. Nah, yang pertama ada logo yang sekali lagi tidak sesuai dengan standar, yakni 7:2. Bahkan ada yang seringkali menggunakan logonya itu 2:8 atau 2:9, sehingga perawakan dari logo itu sendiri nampak kurus, tidak proporsional sebagaimana logo yang telah ditetapkan. Begitu pula ada teman-teman yang menggunakan logo begitu gemuk, yang menggunakan perbandingan 3:7 atau 4:6, sehingga perawakan logonya itu menjadi gemuk, sehingga sekali lagi kelihatannya kurang proporsional. Nah, lanjut saya berikan beberapa logo yang notabene-nya dimirip-miripkan dengan logo HMI. Logo ini seringkali digunakan juga oleh kader-kader HMI, namun
nyatanya bahwa logo tersebut tidak diatur dalam pedoman atribut sendiri. Pertama, menggunakan logo yang proporsional, tapi di bawah logonya itu ada tulisan MPO. Nah, hal yang semacam ini menyerupai logo HMI. Sekali lagi, hal yang dilakukan seperti ini menyerupai logo HMI, tapi hal tersebut bukanlah logo yang diatur secara konstitusional dalam HMI. Yang kedua, logo yang menggunakan bulan yang gemuk. Nah, hal ini juga sering dipakai oleh beberapa cabang, namun nyatanya hal ini bukanlah logo yang disepakati dan diatur oleh konstitusi itu sendiri. Nah, yang kedua ada logo yang nampaknya juga proporsional, namun kalau kita telisik lebih jauh, yang aneh dalam logo ini adalah bintangnya. Bintangnya itu tidak miring, sehingga ujung dari bintang itu dan kaki sebelah kanannya itu tidak searah dengan ujung dari bintang itu sendiri. Dan yang terakhir, logo yang terakhir ini adalah logo yang sekali lagi menyerupai logo HMI, yang dimana bintang dan bulannya ini agak berjarak. Bahkan terkadang ada logo lagi yang bintangnya itu berjarak lebih berjarak lagi ketimbang yang saya paparkan, sehingga bintangnya itu ada di posisi hijau, sedangkan bulannya berada di posisi hijau dan bintangnya itu berada di posisi hitam. Nah, ini perawakan logo yang ada di bawah itu adalah perawakan logo yang menyerupai logo HMI, dan sekali lagi logo tersebut bukanlah logo yang disepakati ataukah logo yang digunakan di HMI. Namun acap kali kita sebagai kader HMI abai dalam melakukan melakukan penelitian yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, yang terlebih lagi dispesifikkan dibahas di pedoman atribut. Sekali lagi, ini menjadi refleksi kita bersama dalam penentuan dan penetapan logo pada saat menggunakan logo tersebut di bendera, di kop surat, di papan sekretariat dan sebagainya. Sehingga tidak ada lagi kader-kader HMI yang menggunakan logo yang tidak sesuai dengan yang disepakati di pedoman atribut. Nah, selanjutnya bendera. Bendera ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa logonya itu dimasukkan ke dalam. Sekali lagi bahwa logo yang telah disepakati dan diatur itu dimasukkan ke dalam bendera. Di mana sekali lagi ukuran bendera ini 2:3. Artinya kalau lebarnya ada 2 meter, maka panjangnya dipastikan harus 3 meter. Sehingga tidak boleh ada perbandingan lain. Karena sering kali kita lihat juga bahwa bendera yang biasa digunakan teman-teman itu lebih kepada perbandingan 2:3,5. Sehingga benderanya agak kelihatan panjang seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat bahwa gradasi warna hijau dan hitam pada logo itu sendiri punya perbandingannya sendiri. Anggaplah misalnya dalam setiap logo itu panjangnya kita bagi 3, maka sepertiga itu menjadi titik tengah logo ditetapkan. Begitupun pada rata bawah dan rata atas. Jadi mesti ditetapkan bahwa penggunanya itu 1:3, sehingga posisi logo itu simetris di rata kiri. Nah, selanjutnya sekaitan tentang tulisan himpunan mahasiswa Islam dan cabang terkait, maka penggunaan font yang digunakan itu adalah Times New Roman, dan penulisan nama cabang atau nama identitas kelembaganya itu baik PB, Batpo, cabang atau komisariat itu menggunakan kembali rata kiri, sehingga kelihatannya lebih elok kelihatan. Tidak lagi menggunakan rata tengah, sehingga hal tersebut kembali mengacu kepada hal yang telah diatur di pedoman atribut. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan bendera ini itu dapat digunakan di dalam forum maupun di luar forum. Tapi dengan catatan penggunaan bendera ini mesti menggunakan tiang bendera. Sekali lagi dipasang dengan menggunakan tiang bendera,
dan tidak untuk ditempel di dinding menggunakan lakban ataukah apapun itu, sehingga kesesuaian sekaitan tentang penggunaan bendera ini sesuai dengan sebagaimana mestinya. Nah, ini menjadi catatan besar bagi kita sekalian bahwasanya acap kali kita menggunakan bendera itu sebagai hiasan di dinding. Nah, hal ini kalau dalam pedoman atribut itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan hal yang demikian. Saya kira itu menjadi peringatan bagi kita sekalian sekaitan dengan bagaimana sih sebenarnya memperlakukan atribut-atribut yang telah diatur dalam lembaga kita. Oke, selanjutnya baret HMI. Baret ini menjadi atribut yang paling jarang digunakan HMI walaupun telah diatur, namun ini menjadi barang yang sangat jarang digunakan. Selama saya ber-HMI mulai dari 2014, saya temukan baret ini diperjualbelikan ataukah baru melihat baret ini di Kongres Sorong kemarin. Nah, baret ini dijual dan disebar ke cabang-cabang untuk digunakan sebagaimana layaknya penggunaan baret itu sendiri. Nah, penggunaan baret sendiri dalam lembaga HMI itu digunakan pada kegiatan di luar forum HMI. Sehingga ketika hendak melakukan demonstrasi, maka baret inilah yang menjadi atribut HMI itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat perawakannya dari atas itu seperti apa. Jadi kurang lebih baretnya itu seperti yang teman-teman lihat di TNI. Hanya saja kalau di HMI masih punya gradasi warna yang balance, yakni antara hijau dan hitam, walaupun dalam penggunaannya tetap ada di depan itu hanya ada sedikit warna hitam dan lebih dominan warna hijau. Nah, dan di belakangnya itu ada pita hitam. Sehingga pada saat demonstrasi, sekali lagi, benda ini yang atribut inilah yang dipakai, bukan peci. Karena peci punya peruntukannya sendiri. Selanjutnya, peci. Peci ini menjadi barang yang paling mewah di HMI. Tunggu dulu. Ya, peci ini merupakan barang yang paling mewah di HMI. Bahkan saya pernah menemukan orang non HMI yang sangat menginginkan menggunakan peci ini. Sehingga pada waktu itu dia meminta untuk dikenakan peci ini dan dia abadikan dalam bentuk foto. Nah, karena ada foto beliau yang menggunakan peci ini, tidak disangka di basic selanjutnya ia berkeinginan untuk menjadi kader HMI. Karena sekali lagi karakteristik yang ada di peci ini sangat luar biasa dan begitu berkarismatik sehingga banyak orang yang menggunakannya. Nah, dalam internal HMI sendiri ini penggunaan peci ini itu harus digunakan di kegiatan formal atau kegiatan internal HMI. Sehingga ketika ada orang yang menggunakan peci di luar kegiatan formal, maka hal tersebut tidak sekali lagi melanggar kesesuaian yang telah disepakati oleh HMI. Jangan sampai misalnya peci ini digunakan untuk jalan-jalan misalnya, atau peci ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang notabene-nya tidak diatur di konstitusi itu sendiri. Nah, di peci kita lihat ada potongan-potongan warna putih di gradasi hijau dan hitam yang jumlahnya 17. Walaupun ini tidak dijelaskan dalam pedoman atribut, tapi beberapa orang mengatakan bahwa 17 ini merupakan angka akumulasi dari jumlah rakaat sholat sehari semalam. Selanjutnya Gordon. Gordon ini penggunaannya sama dengan peci. Dia hanya boleh digunakan pada saat acara formal dan internal HMI. Sehingga di luar dari itu, maka penggunaan penggunaan Gordon ini tidak dibenarkan. Selanjutnya jas. Jas ini juga penggunanya hampir sama dengan peci dan Gordon. Dia hanya boleh digunakan di acara internal dan acara formal. Nah, sayangnya jas ini juga
merupakan barang yang langka dalam internal HMI, walaupun pada dasarnya tidak susah-susah amat untuk menghadirkan jas dalam setiap kepengurusan di HMI. Cuman saya pernah bertanya dengan beberapa pengurus sekaitan tentang alasan kenapa tidak menggunakan jas dalam acara-acara internal HMI. Karena dia menganggap bahwa jas ini terlalu formal dan dianggap bahwa ketika kita menggunakan jas ini sepertinya dia mau pergi acara pengantin, kata beliau tersebut. Sehingga sekali lagi bahwa HMI juga punya atribut jas, dan seyogyanya pengurus-pengurus khususnya pengurus inti itu menggunakan jas ini dalam berbagai macam kegiatan, bukan lagi menggunakan baju batik, sehingga seolah-olah HMI tidak punya atribut sendiri sekaitan tentang penggunaan pakaian pada sebuah kegiatan. Selanjutnya himne HMI. Himne HMI ini sudah ada pada Kongres kelima sebagai salah satu hasil keputusan Kongres pada Kongres kelima yang diselenggarakan di Medan 24 sampai 31 Desember 1957. Himne ini diusul oleh Raden Muslimin dan sampai sekarang masih digunakan. Sumber datanya bisa teman-teman lihat di buku karangan Agus Salim Sitompul yang judulnya HMI dan Relevansi Sejarah Indonesia. Selanjutnya Mars Hijau Hitam. Dari data yang saya dapat dari hasil cerita-cerita senior bahwa Mars HMI ini dibuat oleh LSMI, LSMI, Lembaga Seni Mahasiswa Islam yang ada di Makassar, dan katanya Mars ini dibuat oleh Kanda Kasman, Herman, dan kawan-kawan, dan disahkan pada Kongres ke-17 yang diadakan di Yogyakarta tanggal 5 tahun 1998. Sebagai salah satu hasil kongres yang diadakan oleh himpunan mahasiswa Islam. Sumbernya ini walaupun kita tidak dapat di penjelasan di pedoman atribut, tapi ini menjadi salah satu cerita yang acap kali diceritakan di Sinur pada saat kegiatan-kegiatan LK. Nah, itu saja sekaitan tentang beberapa atribut yang diatur dalam HMI, sehingga berbagai macam atribut yang tidak diatur dalam HMI itu diserahkan dan dikembalikan kepada kader HMI sebagai contoh PDH, PIN dan sebagainya. Karena atribut-atribut tersebut tidak diatur dalam HMI, maka sekali lagi keseluruhan hal yang tidak diatur dalam HMI maka diberikan kesempatan kepada kader HMI untuk mengekspresikan hasanah keilmuannya dalam bentuk atribut. Saya kira demikian sebagai pengantar. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Ya, sekali lagi saya kembalikan ke moderator untuk teman-teman dipersilakan untuk bertanya.
Ya, moderator. Ya, siap, siap. Mohon maaf tadi saya keluar dari kantor, pergantian dari wifi ke data saya sehingga sempat keluar mungkin ya. Siap, moderator. Siap, Jadi siap. saya tadi telah mempresentasikan sekaitan tentang atribut. Jadi saya kembalikan ke moderator untuk berikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk menanggapi kalau ada yang mau ditanggapi dan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Oh iya, baik. Uh, Kalau tadi pemaparan ya, meskipun saya ya, jalan 2 menit mungkin ya pemaparan terakhir, tapi ya saya yakin dan teman-teman yang biasa mengikuti dari awal pasti mengetahui atau hal-hal yang selama ini tidak diketahui sekaitan persoalan pedoman atribut. Saya pun juga sih sebenarnya baru baru cukup mengetahui bahwa bendera itu ternyata tidak bisa dipasang-pasang sembarang ya. Misalkan biasa kan kita lihat di kalau kalau kita misalkan pelantikan atau basic training bendera dipasang juga di tembok gitu ditempel di tembok. Dan ternyata setelah membaca pedoman-pedoman atribut dan mendengarkan paparan dari pemateri ya sejatinya bahwa bendera ini kemudian digunakan paling tidak di bagian dalam menggunakan tiang terkait persoalan yang baret juga saya pun juga sebenarnya secara langsung saya belum pernah lihat, tetapi kalau foto-foto jadulnya saya produksi saya sering melihat di beberapa dokumentasi. Nah, oleh sebab itu ya cukup cukup menarik ya terkait persoalan pedoman atribut sehingga diskusi kita saya harap ada hal-hal yang perlu ditanyakan saya serahkan kepada peserta yang senantiasa mengikuti jalannya diskusi ini. Baik, olehnya itu saya serahkan kepada teman-teman. Silakan ya ada yang mau bertanya atau menanggapi bisa juga angkat tangan atau langsung bicara. Oke, padanya dipersilakan. Ada yang mau? Silakan. Suara saya kedengaran ya? Halo? Kedengaran, Tat. Kedengaran. Siap. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya saya rasa misalnya memang berkaitan persoalan pedoman aktivitas komentari, namun dia tidak tidak begitu menggunakan kalau tidak yang dalam karena segala persoalan lambang apa dan saya yakin dan percaya bahwa teman-teman kalau sudah membaca pedoman dan percaya bahwa teman-teman akan paham dengan sendirinya. Tetapi alangkah baiknya jika kalau kemudian kita bisa berdiskusi mumpung ada pemateri kita yang senantiasa gercep dan gagal untuk menyampaikan persoalan. Izin Pak Sek di jalan pulang. Siap. Ya kalau misalkan ada yang sumbernya silakan angkat tangan atau langsung bicara. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya tambahkan ulasannya sedikit sekaitan tentang logo. Jadi ada informasi yang sifatnya samar-samar sekaitan tentang logo HMI. Jadi banyak di antara kita sebagai kader HMI mempercayai bahwa logo yang digunakan HMI itu tanpa garis tepi warna putih. Dan yang digunakan oleh teman-teman sebelah itu dengan garis tepi warna putih. Sekali lagi, hal yang demikian itu tidak diatur dalam konstitusi, melainkan adanya garis tepi dan tidak adanya garis tepi warna putih itu merupakan sesuatu hal yang alamiah terjadi. Dan anehnya, hal ini menjadi kesepakatan yang tidak pernah disepakati sebelumnya melalui forum-forum resmi HMI, dan terkadang hal ini menjadi terkadang hal ini menjadi patokan bagi kader-kader HMI dalam melihat logonya.
dengan tidak adanya garis tepi warna putih, maka dikatakan logo tersebut adalah logo HMI, dan ketika ada garis tepi warna putih itu digambarkan sebagai logo dari teman-teman sebelah. Nah, kalau teman-teman jeli tadi dalam melihat beberapa logo yang menyerupai HMI, di situ saya memberikan satu logo yang biasa digunakan sama teman-teman di sebelah, yakni di mana bulan dan bintangnya ini punya jarak. Nah, terkadang jaraknya itu bintang itu hanya dilekatkan kepada gradasi warna hijau, dan bintangnya itu hanya digunakan di gradasi warna hitam. Nah, namun sekali lagi bahwa hal tersebut bukan sesuatu yang diatur dalam internal HMI sekaitan gradasi warna hitam dan warna putih. Cuman hal ini menjadi sesuatu hal yang alamiah, dan entah siapa yang memulai sehingga hal tersebut dikatakan sebagai ini sebagai logo HMI dan bukan logo HMI. Nah, yang perlu direfleksikan kembali adalah background di balik logo HMI itu sendiri. Di mana logo background warna putih itu, kenapa tidak ada garis tepinya warna putih di situ? Karena memang ketika menggunakan garis tepi warna putih, maka kelihatan kurang elok kelihatan. Nah, penggunaan garis tepi warna putih nanti kelihatan elok digunakan ketika menggunakan gradasi warna yang melibatkan banyak background, khususnya background warna hijau. Nah, makanya garis hijau atau garis tepi warna putih pada logo HMI itu digunakan. Sehingga itulah yang menjadi jawaban kenapa dalam buku di bawah naungan Hita Perjuangan yang dibuat oleh Kandas Sakil Fikr itu menggunakan garis tepi warna putih. Sehingga banyak yang berkataan bahwa kenapa logo teman-teman sebelah yang digunakan. Nah, kalau kita jeli, logo yang digunakan ke Kandas Sakil Fikr di situ adalah logo yang notabene diatur dalam HMI. Hanya saja dia memberikan garis tepi warna putih untuk menandakan bahwa ini loh logo yang digunakan HMI, seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa garis tepi warna putih itu tidak diatur dalam konstitusi HMI itu sendiri, tidak diatur dalam pedoman atribut itu sendiri. Nah, sehingga sekali lagi disampaikan kepada teman-teman bahwa pedoman hadir untuk kader-kader HMI itu pedomani, sehingga informasi-informasi yang tidak didapatkan dari literatur yang telah disediakan oleh HMI, bagi saya hal inilah yang justru menjauhkan kita dari simbol-simbol yang telah kita sepakati sendiri dalam internal HMI, seperti itu. Kembalikan kepada moderator kembali, sempat ada yang mau tanggapi sekaitan tentang. Oke, baik. Jadi begitu ya penjelasan ya. Memang dari teman-teman bahwa di dalam sudah dijawab ya. Ada kemudian sehingga hanya untuk pandangan, karena kita juga tahu bahwa buku itu memang covernya warna hijau, hanya untuk membedakan antara logo dengan cover itu sendiri, sehingga perlu diperjelas menggunakan garis. Nah, kalau misalkan tidak ada lagi pertanyaan, saya ingin memperjelas juga sedikit pada materi sekaitan persoalan warnanya. Nah, ini kan ada juga ya teman-teman yang menggunakan warna hijau yang sifatnya hijau muda, ada juga yang seperti tadi yang disampaikan sebagai hijau gitu kan ya. Itu bagaimana dari kami? Oh ya, sekaitan tentang penggunaan warna, yang saya lihat di konstitusi itu di pedoman atribut, hijau yang digunakan itu adalah hijau tua, bukan hijau muda ataukah hijau terang, apalagi hijau stabilo. Sehingga saya sekali lagi tekankan bahwa pedoman dibuat untuk dipedomani. Nah, kalau kita buat aturan sendiri, pedoman sendiri, artinya pedoman yang telah dibuat oleh HMI itu tidak diaminkan.
seperti itu. Ya, hal tersebut bagi saya adalah perilaku inkonstitusional seperti itu. Begitu ya, Mas Egi ya. Karena sejatinya memang masih banyak. Pertama, saya selaku moderator keliru ya, memang perlu kan pemahaman ribut supaya tidak bisa kita pungkiri, bahkan setor juga terkadang masih banyak yang keliru terkait persoalan penggunaan logo dan hal-hal lain yang sebagainya. Oleh karena itu ya kegiatan-kegiatan seperti ini mungkin sekiranya ke depan bisa lagi menjadi kegiatan yang seperti berkesinambungan. Ya. Baik teman-teman, kalau misalkan tidak ada lagi yang mau bisa Mas izin bertanya. Oh iya, silakan sebut nama, cabang dari mana, kemudian silakan diutarakan pertanyaan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mau saya tanyakan itu tentang ini pemakaian Gordon, karena pernah saya dengar dari senior bahwa hanya yang pernah mengikuti LK2 yang bisa memakai Gordon, yang selebihnya seperti yang masih LK1 atau basic itu tidak bisa memakai Gordon gitu. Apakah tidak sembarang kader memang memakai Gordon? Ya, mungkin sekian pertanyaan saya. Halo, kedengaran? Kedengaran. Oh iya, saya pikir pertanyaan cukup jelas, Mas Ek. Silakan untuk dijawab. Terima kasih. Sekaitan tentang penggunaan Gordon, seperti yang saya sampaikan tadi, penggunaan Gordon ini penggunaan Gordon ini sama dengan penggunaan peci dengan jas, di mana Gordon ini hanya dapat digunakan di acara internal HMI dan acara formal, sehingga di luar dari acara internal dan formal itu tidak diperkenalkan untuk menggunakan Gordon. Nah, sekaitan tentang polemik boleh tidak lepasan LK2 ini menggunakan Gordon. Nah, di dalam konstitusi, di dalam pedoman atribut itu sendiri, itu tidak dijelaskan hal yang demikian sekaitan tentang penggunaan Gordon itu harus menyelesaikan LK2 atau tidak. Nah, bagi saya, karena dia tidak diatur, maka dibolehkan saja bagi siapapun yang menginginkan menggunakan Gordon untuk menggunakan Gordon itu, baik itu lepasan LK1 maupun lepasan LK2. Nah, sehingga tidak ada lagi batasan bahwa mesti melewati jenjang tertentu untuk menggunakan Gordon, karena sekali lagi Gordon di sini dijelaskan dalam pedoman atribut untuk kader HMI sendiri, sehingga penggunaannya siapa yang menggunakan itu hanya diatur penempatannya, siapanya itu tidak diatur. Sekali lagi yang diatur dalam pedoman atribut itu hanya yang diatur itu adalah kapan digunakan atribut itu, tidak diatur sekaitan tentang siapa yang berhak menggunakan atribut tersebut. Sehingga sekali lagi saya tegaskan bahwa segala hal yang tidak diatur dalam HMI itu berarti dia dibolehkan sesuai dengan kreasi kadernya sendiri, termasuk dengan penggunaan Gordon yang tidak mesti melewati jenjang lepasan kader 2 seperti itu. Ya, jawabannya cukup jelas ya. Ada lagi tanggapan terkait persoalan penggunaan Gordon ataupun peci, bahwa dalam pedoman atribut itu tidak menjelaskan terkait persoalan
antum LK1 atau LK2, hanya saja harus disesuaikan dengan di mana posisi atribut itu digunakan. Seperti itu ya. Siap, siap. Masih ada tambahan teman-teman pertanyaan? Bagaimana yang tadi? Yang bertanya? Aman kan, aman? Aman, aman ya? Iya, aman. Iya. Oke, baik. Masih ada lagi yang mau bertanya? Ah, ini tadi ada angkat tangan. Rosalinda. Rosalinda ya? Enggak jadi Kak bertanya karena tadi pertanyaanku sama juga sama yang tadi soal Gordon. Oh, sama aja tadi. Iya. Oh iya. Iya. Berarti dia ya, di jamak ya. Iya, cuman ya antum belum bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Sekarang kita sudah berada di pukul 16.50 ya. Oke, saya tambahkan sedikit sekaitan tentang penggunaan atribut. Tadi kan yang ditanyakan itu sekaitan tentang Gordon. Nah, terus bagaimana dengan peci? Bisa tidak Ahwat menggunakan peci? Ya, bisa saja. Nah, cuman sekali lagi hal-hal yang tidak diatur penggunaannya dalam pedoman atribut itu diserahkan sepenuhnya kepada kader. Apakah dia boleh menggunakan, mau menggunakan, ataukah tidak mau menggunakan. Nah, kalau kita lihat di beberapa dokumentasi sekaitan tentang HMI, banyak kader-kader perempuan yang menggunakan Gordon, menggunakan peci pada waktu itu. Karena pada waktu itu sebagian besar kader-kader Ahwat di HMI itu belum berjilbab. Di awal-awal pendirian HMI itu belum menggunakan jilbab gitu. Sehingga banyak kader perempuan yang menggunakan peci juga dalam kegiatan-kegiatan formal HMI. Nah, begitupun juga dengan sekarang. Kalau ada kader Ahwat yang menginginkan menggunakan peci, silakan saja. Jadi pakai jilbabnya, pakai juga pecinya. Saya lihat beberapa foto sekaitan tentang penggunaan peci di beberapa kader Ahwat itu ada. Dan dia pakai itu di kegiatan-kegiatan formal HMI. Dan secara konstitusional itu memang tidak disalahkan ketika Ahwat berkeinginan menggunakan peci. Iya. Berarti sudah jelas ya bahwa penggunaan peci pun ini tidak diatur hanya untuk ikhwan saja. Kalau misalkan teman-teman mau mengkorelasikan atau compare antara, pernah kita lihat paskibra ya, paskibra biasa itu kan Ahwatnya juga menggunakan peci ya, seperti itu. Paskibra bro Ahwat. Oke, baik, kalau misalkan tidak ada lagi yang mau bertanya, saya serahkan kepada pemateri untuk closing statement sekaitan materi kita, yaitu pedoman atribut. Karena saya ingin percaya bahwa teman-teman yang paling mengganjal sih sebenarnya itu terkait persoalan LK1, LK2 itu tadi. Karena ada juga yang kabar berhembus bahwa teman-teman di sebelah itu ya sudah PLK2 SC baru bisa menggunakan atribut. Tetapi nyatanya setelah kita telisik lebih dalam bahwa penggunaan atribut itu dalam hal ini PC ataupun Gordon itu tidak dijelaskan secara tidak dijelaskan di konstitusi bahwa pedoman atribut bahwa hanya yang sudah selesai LK2 ataupun SC yang bisa menggunakan. Seperti itu. Ya. Closing statement-nya buat pemateri. Silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Moderator. Sebelum saya closing statement, saya mau sapa dulu ini saudaranya saya Ahmad Dimiansa yang baru-baru stay di Zoom-nya kita ini. Selamat sore, Ustaz. Lama tidak jumpa ini. Oke, closing statement saya adalah pedoman dibuat itu untuk dipedomani sehingga kita seyogyanya kader HMI ketika hendak
melakukan sesuatu itu berlandaskan dengan pedoman yang telah disepakati di jauh-jauh hari. Nah, adapun beberapa hal yang bagi kita menjanggal dan seyogyanya sudah tidak relevan lagi dengan zamannya, maka hal tersebut kita catat baik-baik dan nanti teman-teman bisa persiapkan untuk kegiatan sarasehan yang bakal diadakan oleh HMI Batko Sulbar. Jadi lepas dari kegiatan sekolah konstitusi ini, maka kita akan mengadakan sekaitan tentang sarasehan dan hasilnya itu akan kita bawa di lokakarya yang diadakan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi sekira demikian gambaran sekaitan tentang pedoman atribut dan tidak ada kayaknya hal yang begitu sulit dipahami sekaitan tentang pedoman atribut. Karena saking mudahnya, maka sebagian besar di antara kita itu jarang menelisik sekaitan tentang pedoman atribut. Ketimbang dengan pedoman-pedoman struktur organisasi, pedoman perkaderan, dan juknis. Nah, saya kira demikian dari saya, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya, khususnya pengurus Batko, dalam hal ini ketua dan sekretaris yang telah menyelenggarakan kegiatan sekolah konstitusi ini. Harapannya bisa kemudian memberikan injeksi tersendiri terkait persoalan pemahaman konstitusi bagi kader-kader HMI yang senantiasa menyempatkan waktunya untuk bergabung dalam kegiatan kali ini. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.